Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan e-raport, pada video kali ini kita akan membahas tentang input nilai dan impor nilai pada e-raport. E-raport yang saya pergunakan adalah aplikasi rapor SP Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 versi 2023F yang dikembangkan oleh Bapak I. Nyoman Pasek SPD MPD dari SMAN 2 Amlapura, Bali. Baik, pada video ini kita fokus di perbedaan antara menu input nilai dan menu impor nilai. Pada input nilai ada nilai sumatif, kemudian ada sumatif akhir semester. Misalkan pada kelas ini, kelas 11 IPS 1, di sini sudah ada dua nilai sumatif yang sudah masuk, dan kalau akan menambahkan maka akan menjadi sumatif yang ketiga. Kita coba lihat pada proses nilai akhir di kelas 11 IPS 1. Nah, sudah ada sumatif 1, sumatif 2. Sudah masuk di kelas ini nilainya. Kita coba tampilkan. Nah, sudah tampil di situ ada sumatif 1, sumatif 2. Untuk sumatif akhir semesternya masih kosong karena belum dimasukkan. Sekarang kita akan mencoba memasukkan nilai sumatif yang ketiga pada kelas ini, kelas 11 IPS 1. Pilih penilaian sumatif ketiga, kemudian pilih target capaiannya. Ya, tinggal dimasukkan nilai sumatif yang ketiganya. Ini misalkan nilainya saya masukkan Setelah selesai, kemudian simpan data. Ya, nilai sumatif jangan lupa untuk batas bawahnya. Misalkan batas bawahnya 70, kemudian simpan data. Ya, ini input nilai yang ketiga melalui nilai sumatif melalui input nilai. Kita coba melalui impor nilai. Kita akan mencoba di kelas 11 IPS 2. Karena akan memasukkan 3 nilai, maka sebaiknya pilih 3. Nah, kita akan mencoba tiga. Nah, maka sumatif satunya ada, sumatif 2-nya ada, sumatif 3-nya ada. Masukkan target capaiannya. Nah, jadi di sini ketiga nilainya dimasukkan semua. Maka otomatis nilai sumatif 1, sumatif 2 yang sudah ada atau sudah masuk di kelas ini akan tertimpa oleh nilai yang akan kita masukkan ini. Ya, itu bedanya pada menu download nilai. Maksud saya menu impor nilai. Jadi memasukkan langsung ketiga-tiganya dari awal kembali. Sumatif satunya dimasukkan, sumatif 2 dimasukkan, sumatif 3 dimasukkan.
Kita simpan file ini, nilai sumatif. Kemudian import nilai, pilih jenis nilai yaitu nilai sumatif, pilih file nilai, kemudian klik tombol import nilai. Sukses ditambahkan, kita lihat di nilai akhir. Ini yang kelas 11 IPS 1 yang tadi, yang awal melalui menggunakan menu input nilai. Kemudian ini kelas 11 IPS 2 yang menggunakan menu impor nilai. Semuanya ketiga-tiganya masuk. Tapi bedanya yang di 11 IPS 2 nilai sumatif 1, sumatif 2 yang lama tertimpa atau terreplace, tergantikan oleh nilai yang baru. Tentunya nilai yang baru ini harus sama dengan nilai sebelumnya supaya tidak tergantikan. Kita akan mencoba di kelas berikutnya. Kelas ini sudah ada dua nilai sama. Ini sudah ada dua nilai sama. Kita masukkan nilai yang ketiga. Kita mencoba menggunakan import nilai. Sudah ada dua nilai sebelumnya. Kita pastikan dulu, kita coba lihat di proses nilai akhir. Ya, sudah ada sumatif 1, sumatif 2. Berarti sudah ada dua nilai di kelas IPS 3 ini. Ya, sudah ada sumatif 1, sumatif 2. Sudah ada nilainya. Kita akan menggunakan menu impor nilai. Di sini kita mencoba memasukkan nilai satu nilai saja. Maka tentunya akan muncul sumatif ke 1, bukan sumatif ke 3. Kita coba masukkan target capaian yang ketiga, download formatnya. Nah, di sini yang muncul adalah sumatif 1. Kita masukkan nilainya, simpan, kemudian kita import. Import nilai, sukses ditambahkan. Kita lihat di input nilai di kelas IPS 3 ini. Nah, maka nilainya yang ke-1, kedua yang di awal tadi hilang. Ini mau menambahkan lagi, langsung menuju ke sumatif yang kedua. Kita coba lihat di proses nilai akhir kelas 11 IPS 3. Nah, hanya ada satu nilai yang tadi diimpor. Kita tampilkan, ya, hanya ada sumatif 1. Jadi nilainya tertimpa atau tergantikan oleh nilai yang baru saja diimpor. Maka kalau mau memasukkan nilai berikutnya, lebih baik menggunakan input nilai. Tetapi jika nilai yang lama masih tersimpan di laptop atau di PC, silahkan menggunakan impor nilai, kemudian masukkan 3 nilai. Kemudian yang sumatif akhir semester ini bisa menggunakan input nilai, bisa juga menggunakan impor nilai, sama, tidak berpengaruh ke nilai sumatif karena hanya ada satu kolom untuk sumatif akhir semester. Kita coba yang input nilai.
sukses ditambahkan. Kita coba melalui impor nilai, jenis penilaiannya ya, sumatif akhir semester yang merah dipilih. Kemudian kita masukkan nilai sumatif akhir semesternya. Setelah nilai masuk, kemudian kita simpan. Kemudian pilih impor nilai, pilih jenis nilai yaitu nilai sumatif akhir semester atau SAS, kemudian impor nilai, sukses ditambahkan. Kita lihat di proses nilai akhir. Ini P1 yang melalui menu input nilai, masuk sumatif akhir semesternya, sumatifnya ada 3. Kemudian ini yang menggunakan impor nilai untuk memasukkan sumatif akhir semester. Ya, sumatifnya ada 3, sumatif akhir semesternya sudah masuk. Ya, demikian tadi perbedaan antara input nilai dengan impor nilai. Jadi kalau misalkan mau memasukkan nilai berikutnya, misalkan sumatif 3, jika memang nilai yang terdahulu sumatif 1, sumatif 2 itu masih ada, silahkan menggunakan menu impor nilai. Jika nilainya itu sudah mungkin terlupa, bisa menggunakan menu input nilai, kemudian masuk ke penilaian yang berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.